Dia menatap aku, matanya yang dalam penuh dengan kemarahan dan pertanyaan, dan sedikit frustrasi yang tidak terdeteksi. Hatiku langsung merasa tertekan, tetapi aku juga menyalahkan diri sendiri, hanya merasa bahwa tindakan hari ini begitu tergesa-gesa dan egois. Aku hanya mengingkari dan melarikan diri karena aku merasa bingung, tapi aku tidak memikirkan perasaan Owen Cheng sama sekali, dan apa hasil dari tindakanku yang akan terjadi. Aku ingin menjelaskan kepadanya. Baru saja ingin membuka mulut berbicara, Owen Cheng menggertakkan giginya dan berkata, apakah karena pria itu? Aku tercengang. Siapa? Owen Cheng dengan mendalam melihat kita dan mengatakan 3 kata dalam suara rendah, Wiri Chen. Untuk sementara aku tidak bisa mengembalikan kesadaran. Tapi aku berpikir bahwa meskipun Owen Cheng ketika ia pergi menjemputku di Hangzhou aku pernah menelepon Wiri Chen. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa Wiri Chen adalah pasienku, tapi aku tidak menyebutkan nama Wiri Chen kepadanya sama sekali. Ada kedinginan yang mendadak muncul dalam hatiku. Aku menatap dia dan kabur keluar. Kamu menyelidiki aku. Owen Cheng menatap aku dengan erat, wajahnya suram dan mengerikan. Mengapa? Aku memiliki rasa sakit yang membosankan di dada. Jika dia ingin tahu tentang Wiri Chen, dia bisa bertanya padaku. Aku tidak pernah berpikir tentang menyembunyikannya sama sekali. Tapi Owen Cheng tidak bertanya padaku sama sekali, tapi hal ini diselidiki di balik layar. Apakah dia tidak mempercayai diriku? Owen Cheng, apakah kamu menemukan segala sesuatu tentang aku? Suara saya gemetar sedikit, menelan sesuatu secara tidak sadar. Owen Cheng menatapku dengan alis mengerut. Aku perlu tahu tentang keadaanmu. Memahami. Nada suaraku naik tanpa disadari. Bagaimana denganku? Bagaimana caraku agar bisa mengenalimu? Di mana aku bisa mengenali dirimu? Ada demam di mataku. Rasanya seperti menelan teh yang sangat pahit. Aku ingin meludah itu keluar, tapi aku hanya bisa menelan itu. Saking pahitnya membuat perut menjadi tidak enak. Aku tampaknya akhirnya mengerti mengapa aku merasa bingung setelah melihat Owen Cheng memintaku untuk menikah dengannya. Owen Cheng sangat baik padaku, tetapi tindakannya ini membuat aku merasa bahwa aku belum dihormati, bahkan tidak merasa aman. Dia memiliki kemampuan untuk menyelidikiku dan melakukannya, tapi dia tidak mencoba untuk berkomunikasi denganku sebelum menyelidiki diriku. Aku dulu untuk mengatakan bahwa perasaan terhadap Daniel Qin bagiku adalah semacam amal. Tapi sekarang ketika aku melihat Owen Cheng, apa yang dia dapatkan? Dalam analisis akhir, atau karena aku yang mendekatinya dia, layak mendapat perlakuan tersebut. Owen Cheng, kita tidak cocok. Aku akan pindah keluar sesegera mungkin. Aku menggertakkan gigiku dan membuka mulutku berbicara. Tanpa melihat dia, aku ingin keluar dari tempat tidur. Dia menyambarku dengan lengannya. Tidak cocok denganku. Jadi siapa yang cocok denganmu? Apakah Wiri Chen? Raungan Owen Cheng di telingaku, suaranya terdengar sangat marah. Kemarahan dan keluhanku meningkat, dan aku berusaha melepaskan lengannya dengan keras, tetapi aku tidak dapat menyingkirkannya. Biarkan aku pergi. Apa hubungannya dengan Wiri Chen? Mengapa kamu harus melibatkan Wiri Chen? Tetapi dia tidak mendengarkan aku. Perlawananku tampaknya telah membuatnya semakin marah. Dia menjadi sedikit lebih kuat. Tangannya yang besar seperti sepasang tang besi dan tidak bisa dibengkokkan. Tangannya yang lain menahan diriku dengan erat dan mendesakku langsung kembali ke tempat tidur. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirku. Tangannya yang besar terus menyulutiku. Aku gemetar menyeluruh. Aku merasa bahwa Owen Cheng penuh bahaya saat ini. Tapi di bawah tindakannya, aku merasa tertahankan. Apakah kita tidak cocok? Owen Cheng menggigit bibirku dan membukanya dengan pelan. Semakin keras dan kasar tindakan tangan besar itu, semakin langsung ingin melepaskan pakaianku. Dia ingin. Aku langsung menatap niat Owen Cheng, dan bahkan semakin menggerakkan tubuhku lebih hebat lagi. Apakah dia akan menjalin hubungan denganku dalam situasi ini? Kita jelas sedang bertengkar. Sebenarnya dia anggap aku sebagai apa? Apakah itu hanya untuk mengabaikan pikiranku? Hanya saja Owen Cheng yang tidak memberi aku kesempatan untuk menolak. Dia mengendalikan saya, dan tubuhnya telah masuk. Aku dengan tidak sadar mendesah sedikit, tapi Owen Cheng sengaja meningkatkan kekuatan. Dalam sekejap aku pun runtuh. Eva, apakah kita tidak cocok? Iyakah? Nada suaranya naik, sedikit marah, dan gerakannya bahkan lebih berat. Aku menjerit, pipiku hampir terbakar, tapi hatiku malu dan marah. Tidak ada yang tahu apa yang kamu inginkan lebih baik daripada diriku. Suara Owen Cheng berdering di telingaku.
Aku tidak tahu apa yang ia maksudkan dengan kalimat ini, tetapi seluruh tubuhku tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Mungkin ini untuk membuktikan pemahamannya terhadap diriku. Ia terus memicu di tempat sensitif saya. Tapi sengaja tidak langsung memuaskan diriku. Proses panjang secara bertahap berubah menjadi penyiksaan lembut. Biarkan aku merasa lebih dan lebih kosong dan menyedihkan. Kita tidak cocokkan. Dia membenci untuk membuka mulutnya lagi, berkedip dan menarik diri dengan cepat. Aku dengan cemas ingin menangkap sesuatu, tapi aku tidak bisa menangkap apa-apa. Dengan sekejap aku hanya ingin menangis. Dalam suara magnetik, ada kebingungan yang mendalam. Apakah kamu menginginkannya? Aku mengeratkan bibirku kuat dan menahan apa yang aku hampir ingin membeberkan keluar. Melihat perlawanan saya, alis Owen Cheng berkerut erat-erat, dan melakukan hukuman secara umum meningkatkan aksi kekerasannya. Kepuasan dan penghinaan datang, dan ia sangat memahami kebutuhan dariku, tapi aku benci perasaan bahwa tidak bisa berbuat apa-apa ketika berada dalam tangannya. Aku mengeratkan bibirku dan tidak ingin berteriak, tapi Owen Cheng sangat tidak puas dengan itu. Dia berusaha lebih keras dan akhirnya membuat diriku kalah. Malam itu begitu lama sehingga aku berteriak dan menangis sampai mataku bengkak seperti orang bodoh. Akhirnya, aku tidak merasakan perasaan senang sama sekali, hanya dari satu sisi Owen Cheng saja. Akhirnya dia menahanku di belakang punggungnya dan tertidur tanpa mengucapkan sepatah kata. Aku tidak jatuh tertidur, tapi aku tidak bergerak. Aku menangis dalam hati dengan punggungku padanya. Aku berpikir Owen Cheng tidak tidur dengan baik, karena aku mendengarnya mendesah berkali-kali satu malam. Kami berdua sangat emosional tadi malam bahwa kami tidak menutup tirai. Matahari pagi bersinar ke dalam ruangan, sehingga sulit bagi orang untuk bahkan berpura-pura tidur. Aku menggerakkan tubuhku yang kaku, mengambil napas dalam-dalam, bangun dan diam-diam berjalan menuju kamar mandi. Tadi malam, aku bilang aku akan pergi bukan hanya omongan belaka. Sekarang aku telah memenangkan proyek IFC dari tangan Daniel Kim dan memberinya rekaman tentang Valen, yang merupakan balas dendam untuk anakku. Aku tidak boleh terjerat dengan Owen Cheng lagi. Apa yang terjadi tadi malam membuat diriku lebih jelas bahwa kita benar-benar tidak pantas. Melihat diriku dengan mata merah di cermin, hatiku pahit. Dengan mendesah diam dan meraih sikat gigi, tapi melihat muk pasangan itu di atas meja cuci. Aku bergegas menarik pandanganku, tapi handuk di kamar mandi, produk perawatan kulit dan segala sesuatu di kamar mandi datang ke mataku. Hal itu adalah pengingat keintiman di masa lalu, baik dalam warna yang sama atau dalam merek yang sama gaya pria dan wanita. Tapi sekarang, menurut pendapatku, itu hanya ironi. Mataku panas, dan aku melihat dengan cepat dan tidak ingin membiarkan air mata mengalir keluar, tapi aku berbalik dan melihat Owen Cheng berdiri di pintu kamar mandi, melihatku dengan tatapan yang rumit. Evaluo, aku. Owen Cheng mengusap bibir dan berkata setengah dari apa yang dia katakan. Aku menghindari pandangannya dan menyalakan keran untuk mencuci wajahku. Air dingin memercik di wajahku dan menenangkan kepalaku sedikit. Tidak ingin menggunakan handuk dengan baunya lagi, aku mengusap wajahku dengan cara acak. Aku siap untuk pergi, Owen Cheng, aku berhutang uang. Bisakah aku membayar kamu dalam angsuran? Mata hitam Owen Cheng penuh kompleksitas. Dia membuka mulutnya dan berkata, maaf. Aku tidak ingin mencari tahu mengapa dia meminta maaf, tetapi dia mengulurkan tangan dan mencoba menyentuh wajahku. Kepalaku teralihkan dan aku menghindari itu sadar. Tangan Owen Cheng kaku di udara. Dia menyambar rambutnya kesal. Gaya rambutnya yang baru bangun tidur seperti sarang ayam. Dia menatap diriku secara mendalam dan wajahnya sedikit dingin. Tadi malam, aku sangat marah. Aku minta maaf. Jika kamu menyukai orang lain, aku akan membiarkanmu pergi. Cari waktu untuk pergi melalui formalitas perceraian. Jangan khawatir tentang uang. Aku mampu untuk memberikannya. Ada kedutan di sudut mulutku, tapi aku masih berhasil menjaga senyum. Dia masih berpikir aku suka Wiri Chen, tapi aku tidak ingin menjelaskan sama sekali. Ini lebih baik berakhir seperti ini. Jika masih melanjutkannya hanya akan membuat aku jatuh lebih jauh dan lebih dalam mimpi ini. Aku ingin mandi, menyuruh Owen Cheng keluar terlebih dahulu. Dia memberiku pandangan yang mendalam, yang begitu rumit yang membuat hatiku terhambat menjadi tidak nyaman. Ketika aku selesai mandi, aku turun ke bawah dan meninggalkan ruang untuk Owen Cheng. Dalam beberapa hari terakhir, kita bisa mencuci dan berganti pakaian bersama satu sama lain secara alami, tapi sekarang aku tanpa sadar berusaha untuk menghindari. Setelah semua ini karena ingin bercerai, tidak ada yang salah dengan menghindari. Eva, apa yang terjadi denganmu dan Tuan Muda?
Bibi Wang menyapa segera setelah dia melihat aku. Aku menatap Bibi Wang, yang khawatir, dan hatiku sakit lagi. Selama periode ini di Villa Owen Cheng, Bibi Wang selalu merawat diriku dengan baik. Meskipun harus ada suruhan dari Owen Cheng, aku pikir dia sedikit tulus kepada diriku. Bibi Wang, aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah mengurusku. Pergi. Bibi Wang terpana dan menyambar tanganku. Kemana kamu akan pergi? Aku menyeramak pahit dan tidak menjawab, karena aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi merasa bahwa aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Eva, dengarkan perkataan Bibi Wang, di mana ada dua pasangan muda ini yang tidak bertengkar. Baik suami dan istri masih bertengkar di ujung tempat tidur, dan tidak ada perseteruan semalam. Aku melihat ke bawah dan tidak membuka mulutku. Tentu saja aku telah mendengar perkataan Bibi Wang. Namun, ini adalah untuk pasangan dengan dasar emosional. Aku bukan pasangan yang nyata dari Owen Cheng. Eva, kamu bicaralah baik-baik dengan Tuan Owen Cheng. Dia bukan orang yang sangat baik untuk mengekspresikan perasaannya, tapi selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya wanita yang muncul di sampingnya. Kemarin, ketika Tuan Muda kembali, dia sangat marah. Bibi Wang tidak menyalahkan kamu. Tetapi jika kamu berpikir tentang hal ini, dia sangat berhati-hati untuk mempersiapkan proposal pernikahan kepadamu. Jika kamu tidak setuju, kamu hanya melarikan diri tanpa mengatakan apa-apa. Pria mana yang tidak akan marah? Kamu sudah tahu tentang itu. Aku tercengang dan kulit kepalaku merasa mati rasa. Bibi Wang tidak ada di kejadian kemarin, tapi dia tahu seluruh cerita. Menurut karakter Owen Cheng, dia tidak akan pernah memberitahu Bibi Wang tentang hal ini. Apakah benar bahwa masalah ini telah mendidih dan menyebar? Bibi Wang mendesak. Kemarin sebelum kamu pulang Nona Besar datang, aku mendengar tentang hal itu darinya. Pada saat itu, ada wartawan di hotel. Para wartawan mengambil gambar pada waktu itu. Untungnya, restoran milik Cheng's Group disegel oleh staf untuk pertama kalinya. Hal ini telah ditekan. Eva Luo, kamu tidak tahu, Tuan Muda sangat marah, tapi dia masih berbicara untukmu. Madam meminta Tuan Muda untuk berpisah darimu, tetapi Tuan Muda mengatakan ia ingin mendengar penjelasan darimu, sehingga ia bertengkar besar dengan Nona Besar. Bibi Wang, suara dingin Owen Cheng datang dari belakang. Apakah sarapan sudah siap? Bibi Wang mendadak dibungkam dan menggelengkan tangan aku dengan kuat, memberi aku petunjuk dengan ekspresi wajahnya. Semuanya sudah siap, sudah bisa makan dengan segera. Bibi Wang memasuki dapur dengan senyuman. Untuk sementara, hanya aku dan Owen Cheng yang berada di ruang tamu, tapi hanya saja wajahnya yang tenang agak dingin, yang membuat seluruh ruangan sedikit ada tekanan rendah. Kamu dapat tinggal di sini sampai semuanya diselesaikan. Dia menatapku dan berkata, aku membelikanmu sebuah rumah sebelumnya. Dia berhenti sejenak dan menatap diriku lagi dan berkata, apakah kamu ingin rumah untuk menjadi milikmu atau mobil untuk menjadi milikmu? Adapun prosedur perceraian, kamu dapat menemukan waktu. Owen, aku menyela dia dan memandangnya dengan bibir mengerucut. Pada saat ini, Owen Cheng telah mengganti pakaiannya, dan rambutnya yang berantakan telah dirapikan menjadi teratur, tampak teliti dan spiritual. Dia mengerutkan kening dengan lembut dan menatap aku dengan alis yang dalam, seolah-olah menunggu perkataan di belakangku. Hatiku berdetak beberapa menit lebih cepat tanpa disadari. Meskipun suara Owen Cheng dingin sekarang, setiap kata yang dikatakannya mengkhawatirkan diriku. Dan sekarang Bibi Wang mengatakan bahwa meskipun Owen Cheng marah kemarin, dia masih mempertahankan aku di depan Janet Song. Mengetahui semua ini, kemarahan dan kekecewaan dalam hatiku telah lama tergantikan oleh emosi. Aku berharap aku bisa melompat langsung ke dalam pelukan Owen Cheng. Aku tidak akan pergi, puas. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memandangnya dengan keraguan. Owen Cheng rupanya tercengang, dan kemudian sedikit sukacita muncul di mata hitam, tapi ia menyembunyikannya. Jika kamu tidak ingin pergi, terserah kamu, katanya secara dingin. Aku tertawa dalam hati saya dan berkata secara rahasia bahwa dia tidak dapat mengungkapkan perasaannya sebagaimana perkataan Bibi Wang. Tetapi melihat ini, kesedihan diriku tadi malam menghilang dengan asap. Aku berani maju dan meraih lengan Owen Cheng. Tubuhnya kaku untuk sesaat, tetapi dia tidak mendorong saya pergi. Aku hanya memiliki hubungan dokter pasien dengan Wiri Chen. Aku tidak suka padanya. Aku membuka mulutku secara langsung dan mendongak ke arah Owen Cheng. Radian cahaya muncul di sudut mulutnya, tetapi wajahnya masih tegang. Kalau kamu nanti ingin tahu sesuatu langsung bertanya kepada aku saja, mengerti? Owen Cheng, aku sangat tidak ingin kamu untuk menyelidiki aku.
Aku mengendus napas dan terus berkata, aku tahu kamu memiliki kemampuan itu. Sangat mudah bagimu untuk menyelidiki seseorang. Tapi kamu akan membuat diriku merasa tidak aman. Bukan karena aku takut kamu akan melihat sesuatu, tetapi malah aku berpikir bahwa kamu tidak percaya padaku sepenuhnya. Bukankah komunikasi hal yang paling penting antara suami dan istri? Mata Owen Cheng langsung berubah cerah, tapi ia tidak membuka mulutnya, tetapi mengambil lengannya dari tanganku. Aku pikir dia marah, tetapi lengan kedua berikutnya menyambar pinggangku dan menahan aku dalam pelukannya. Napas familiar yang terasa di sekitarku, membuat hatiku tenang, tetapi juga membuatku merasa yakin. Sekarang bahwa kita telah memutuskan untuk memiliki berbicara baik-baik, kita mungkin juga berbicara tentang hal itu secara langsung. Aku mengambil napas dalam-dalam dan bersandar pada dada Owen Cheng. Masalah kemarin akulah yang salah. Aku sangat senang melihat kamu melakukan proposal pernikahan untukku. Tapi aku sedikit takut. Kamu sangat sempurna, sangat baik sehingga aku tidak bisa menyentuh tingkatanmu sama sekali. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuat kamu menyukaiku, apalagi tidak tahu berapa lama lagi kamu bisa menyukaiku. Dihadapkan denganmu, aku merasa sangat tidak berdaya.